Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada video kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan pengantar bisnis. Nah, ini masih basic sekali, fundamental sekali, dan mungkin kalian juga sudah belajar di mata kuliah yang lain. Jadi saya kira kita akan lebih banyak merefresh lagi pemahaman rekan-rekan semua terkait dengan apa itu bisnis. Baik, pada video kali ini yang pertama kita akan mendefinisikan apa itu bisnis. Kemudian pengenalan metode First Principle Thinking. Selanjutnya pengenalan metode Thinking by Analogy. Yang terakhir adalah penilaian sebuah ide atau gagasan bisnis. Oke, kita akan mulai dari apa itu bisnis. Secara definisi itu bisnis adalah sebuah aktivitas yang dia menyediakan, memproduksi barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ya, itu yang disebut dengan sebuah bisnis. Jadi ya memproduksi, menyediakan barang atau jasa kepada konsumen untuk memperoleh sebuah keuntungan. Oke, kemudian kita masuk ke definisi barang dan jasa. Yang pertama adalah barang, yaitu tangible item seperti mobil, televisi, atau mungkin ini contohnya minuman soda gitu ya. Tapi kalau kita bicara hari ini, yang dimaksud barang itu tidak terbatas lagi kepada sesuatu yang tangible, yang berwujud gitu ya. Karena banyak sekali aplikasi software seperti yang kita gunakan saat ini, Zoom, itu yang dia sifatnya digital. Ya. Walaupun nanti mungkin di sana ada intersection ya, ada irisan bagaimana saat dia sebagai sebuah barang dan bagaimana saat dia sebagai sebuah jasa ya. Kalau jasa itu relatifly kita tidak memilikinya, tapi kita sifatnya lebih ke menyewa gitu. Sedangkan barang kita memilikinya. Banyak sekali software-software itu yang bisa kita miliki, tapi banyak juga software-software yang kita sifatnya sewa saja. Kedua, sedangkan jasa itu merupakan pekerjaan untuk memperoleh monetary compensation, sama saja untuk memperoleh uang, misal seperti transportasi, hotel, cukur rambut, dan lain sebagainya. Itu yang termasuk jasa. Sekarang juga banyak sekali jasa-jasa itu yang sifatnya dia digital, ya. Sifatnya dia digital. Oke, jadi ini definisi barang atau jasa. Kalau barang itu dia relatifly ada wujudnya dan bisa kita miliki, sekalipun itu digital juga kita miliki. Tapi kalau service, dia itu cenderung tidak berwujud dan tidak bisa kita miliki. Hanya kita gunakan manfaatnya saja. Ya. Hanya kita gunakan manfaatnya saja. Kita lanjut ke profit, loss, and value. Apa sih yang disebut dengan profit? Sebuah bisnis dikatakan dia akan mendapatkan profit saat revenue mereka itu lebih besar dibandingkan cost. Saat penerimaan mereka itu lebih besar dibandingkan pengeluaran mereka. Itu baru dikatakan profit. Namun jika sebaliknya, pengeluarannya yang lebih besar dibandingkan revenue-nya, maka itu yang disebut dengan loss atau rugi. Ya. Kemudian selanjutnya value. Apa itu yang dimaksud dengan value atau nilai? Kita bedakan antara harga dan value. Jadi itu kunci utamanya ya. Kita bedakan antara harga dan value.
Harga itu apa yang konsumen bayarkan. Itu harga. Sedangkan value apa yang konsumen terima. Ya. Harga itu apa yang konsumen bayarkan, atau kalau dari sisi produsen berarti harga itu yang kita dapatkan, ya, besaran uang yang kita dapatkan. Sedangkan value itu adalah manfaat yang kita berikan kalau kita dari sisi produsen. Tapi kalau dari sisi konsumen, maka harga itu adalah yang konsumen bayarkan, sedangkan value adalah benefit yang konsumen terima. Oke, mungkin ini masih agak sulit ya. Coba kita lanjut ke contoh dari value. Yang pertama, ini definisinya ya, relationship between price, customer pay, yang konsumen bayarkan untuk barang atau jasa, kemudian benefit yang konsumen terima. Sebenarnya kalau kita bicara value itu kita fokus ke benefit yang konsumen itu terima, atau kalau dari sisi produsen adalah benefit yang kita tawarkan. Misal saya ambil contoh sebuah iPhone ya. Tentunya iPhone bagi seseorang itu value-nya berbeda-beda. Ya. Misal katakanlah bagi seorang selebgram gitu ya. Dia dengan membeli sebuah iPhone, oke, dia memiliki potensi mendapatkan iklan, income dari iklan itu dari jasa dia sebagai selebgram ya, lebih baik dibandingkan dia memakai handphone lain, jenis merek lain. Alasannya misal ya karena iPhone itu hasil fotonya lebih bagus. Misal kemudian hal lain, memorinya tidak cepat penuh. Kemudian yang didapatkan masa pakainya lebih panjang. Sejarah gengsi itu juga dia lebih pride ya, lebih membanggakan dibandingkan merek yang lain. Oke, katakanlah kita sepakati bahwa dengan iPhone dia potensi dia mendapatkan jasa iklan itu jauh lebih besar. Katakanlah harga sebuah iPhone itu ya sekitar 12 juta lah. 12 juta di sini saya 12 juta. Oke, ini yang kita sebut dengan harga atau price. Ya. Sedangkan bagi seorang selebgram, katakanlah sekali post foto dia dapat 300.000 untuk iklan, dari pemasukan dari iklan. Misal sebulan dapat 10 iklan masuk, berarti 300 dikali 10 ya, ketemu 3 juta per bulan. Oke, 3 juta per bulan. Katakanlah kita buat minimal saja. Masa pakai iPhone-nya itu 2 tahun. Artinya 24 bulan. Tinggal kita kalikan. 24 kali 3. 72 juta. Ini sebenarnya adalah benefit yang dia terima dari seorang selebgram karena dia beli sebuah iPhone. Ya. Kita kurangkan aja nih. Dia dapat keuntungan 60 juta dengan membeli sebuah iPhone. Pak, bagaimana jika dia membeli selain iPhone? Mungkin angkanya menjadi berbeda. Ya. Mungkin penghasilan dia karena kurang meyakinkan gitu, misalnya alatnya yang digunakan, jadi nggak banyak yang masuk ke sana. Atau HP-nya sering nge-hang sehingga mengganggu proses bisnisnya dia dan lain sebagainya. Sehingga katakanlah dari harga yang dia bayarkan 12 juta, dia dapat value senilai 72 juta dalam 2 tahun. Itu yang disebut dengan value. Sekali lagi, harga adalah apa yang konsumen bayarkan dan value apa yang konsumen
terima. Sehingga dalam ekonomi, mungkin kalian pernah belajar di mikro ya, kita mengenal istilah dengan opportunity cost. Biaya peluang atau biaya kesempatan. Kalau iPhone itu tidak dibeli, mungkin dia kehilangan peluang itu. Contoh lain, oke, misal seorang siapa lagi artis Nagita Slavina ya, Nagita Slavina misal, dia membeli sendal seharga 20 juta. Bagi orang secara umum, ini jelas tidak masuk akal. Hanya sebuah sendal 20 juta. Tapi justru di situ ada bisnis di belakangnya. Dengan dia membeli sendal seharga 20 juta, banyak pemberitaan. Oke, banyak pemberitaan. Jadi trending topik dan lain sebagainya. Saat seorang artis banyak diberitakan, banyak jadi trending topik, kemungkinan dia dapat iklan itu juga besar. Oke. Mungkin saja karena membeli sendal 20 juta, pemberitaannya naik, trending topik, iklannya jadi naik. Nanti iklan itu disalurkan lewat berbagai macam platform seperti Instagramnya, kemudian YouTube mereka, dan juga misal dia dapat acara-acara baru di TV dan lain sebagainya yang nilainya bisa ratusan juta. Oke, menjadi masuk akal nggak sendal 20 juta ini? Saya kira menjadi masuk akal. Karena memang benar dia bayar 20 juta. Anggaplah 20 juta sebagai modal dia untuk mendapatkan income yang nilainya ratusan juta. Untuk mendapatkan benefit yang nilainya ratusan juta. Ini menjadi masuk akal. Itu yang disebut dengan value, benefit yang seseorang terima. Tentunya setiap orang akan mendapatkan value yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan setiap orang value yang mereka dapatkan. Oke, kita lanjut ke first principle thinking. Di sini saya memiliki gambar ya. Ini gambar yang mungkin kita sulit melihatnya. Ini gambar apa? Tapi jika kita perhatikan lebih fokus sebentar, ternyata ini gambar sebuah lingkaran. Gambar banyak lingkaran. Kemudian, kalau kita bedah lagi, lingkaran itu ternyata disusun dari sebuah garis ini. Ya. Itu yang disebut dengan first principle thinking. Kita bagaimana menguraikan sesuatu yang rumit menjadi sederhana, dan kita cari intinya. Kita cari benar-benar basicnya. Sehingga sudah tidak ada lagi setelah itu. Secara definisi, first principle thinking itu merupakan teknik penyelesaian sebuah masalah yang dia memecahkan kompleksitas yang ada ya, sampai pada basicnya, sampai pada elemen-elemen mendasarnya. Seperti ini. Ini di sini dia banyak lingkaran. Kita pecah dulu. Jadi, oh ternyata ini susunan lingkaran saja. Oke, kemudian lingkaran ini ternyata dia disusun dari garis ini saja. Itu yang disebut dengan first principle thinking. Coba kita aplikasikan dalam sebuah bisnis. Di sini saya ambil contoh Airbnb, Gojek, dan Shopee. Ya. Boleh Tokopedia, boleh Bukalapak, dan lain sebagainya. E-commerce lah. Ya. Oke, kita buat pertanyaan. Apa masalah yang fundamental dari sebuah bisnis atau industri tertentu? Yang kedua, bagaimana cara menyediakan atau mengatasi masalah fundamental tersebut? Sebelum ke pertanyaan ini, sekarang kita bahas Airbnb. Ya. Airbnb itu berarti kan hotel. Ya. Baik, di sini saya punya contoh. Baik, sekarang coba kita aplikasikan first
principle thinking dalam bisnis. Ya. Setidaknya saya ambil contoh ini, Airbnb, Gojek, dan Shopee. Airbnb, Gojek, dan Shopee. Terserah ya, e-commerce-nya nggak harus Shopee, bisa Tokopedia, dan lain sebagainya. Airbnb ini dia hotel, ya. Ini Gojek, dia transportasi. Transportasi. Dan Shopee ini dia belanja ya. Situs belanja. Oke, sekarang kita bahas hotelnya dulu. Kita mencari apa itu hal yang mendasar dari sebuah hotel. Sekarang kita uraikan dulu nih, apa itu hotel? Hotel itu gedung, misal ya. Kedua, banyak karyawan. Yang ketiga, misalnya apa? Mewah, misal. Yang keempat, misal di pusat kota. Oke, ini adalah hal-hal yang identik dengan sebuah hotel. Ya. Gedung, karyawan, mewah, pusat kota. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini hal yang mendasar dari sebuah hotel? Tentunya tidak. Kalau kita cari apa hal yang mendasar dari sebuah hotel, ternyata tidak perlu ini semua. Apa yang hal yang paling mendasar dari sebuah hotel? Sebuah hunian sementara yang dia aman dan nyaman. Apakah dia harus punya gedung besar? Sepertinya tidak. Apakah harus punya karyawan banyak? Untuk sebuah hunian kayaknya enggak. Mewah? Belum tentu juga. Harus di pusat kota? Sepertinya tidak. Maka basicnya, fundamental elemennya dari sebuah hotel itu adalah hunian sementara yang aman dan nyaman. Ya. Hunian sementara yang aman dan nyaman. Tidak perlu gedung dan lain sebagainya. Ini bukan hal yang utama. Ini bukan hal yang utama dari industri hotel. Sehingga kalau kita sudah ketemu fundamentalnya, Airbnb menawarkan sebuah hunian sementara yang dia aman sesuai standar mereka, nyaman. Mereka tidak perlu menyediakan gedung yang biayanya besar, apalagi di pusat kota. Mereka tidak perlu membayar karyawan dan lain sebagainya. Mereka juga tidak perlu berinvestasi besar-besaran di awal. Melainkan apa? Mereka hanya bekerja sama dengan orang, ya. Orang yang memiliki rumah, kebetulan ada kamar di sana. Ada kamar yang disewakan. Rumah ada kamar yang disewakan. Harus di pusat kota, bisa di pusat kota, bisa tidak. Atau bahkan sekarang itu trennya malah cenderung ke tempat-tempat yang terpencil. Ya. Jadi sebuah rumah apapun itu, baik itu rumah ditinggali ataupun tidak ditinggali, yang penting dia punya kamar yang disewakan, yang sesuai standarnya Airbnb. Ya enggak? Sehingga mereka hanya perlu bermitra, tidak perlu memiliki. Apakah mereka perlu karyawan? Sepertinya juga tidak. Orang yang memiliki aset ini, memiliki kamar yang disewakan ini, ya bisa diberikan pengarahan saja. Bagaimana saat ada tamu datang dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan. Ya, sehingga berangkat dari hal yang fundamental ini terciptalah sebuah model bisnis baru yang tadinya model bisnis di perhotelan itu kita harus punya modal besar dan lain sebagainya menjadi hampir tanpa modal. Yang tadinya asetnya harus besar menjadi hampir tanpa aset. Karena asetnya itu tetap milik orang lain.
Ya, oke. Kita ketemu basic fundamental dari sebuah hotel. Sama halnya kalau kita bicara tentang transportasi. Misal di sini Gojek. Yang tadinya transportasi misal taksi, taksi yang konvensional ya, Bluebird misal, harus punya mobil. Punya mobil. Kemudian supir. Kemudian garasi. Atau mungkin juga punya bengkel. Kalau kita bicara transportasi, industri transportasi, ini yang kita pikirkan. Ternyata Gojek hadir tanpa ada itu semua. Mereka punya mobil? Enggak. Supir? Ya mereka tapi bermitra. Kemudian garasi? Kayaknya enggak. Karena semua garasinya ditaruh di mitranya sendiri. Rumah mitranya sendiri. Bengkel sepertinya juga tidak. Ya. Ini semua tidak ada atau tidak dimiliki oleh Gojek. Yang Gojek lakukan apa? Mereka memiliki mitra yang punya kendaraan, kendaraannya ini sesuai dengan ketentuan mereka, misal pada tahun-tahun tertentu, misal tidak boleh lebih dari 5 tahun dan lain sebagainya. Karena memang basic dari transportasi ya kita berpindah tempat atau mengantarkan ya, mengantar seseorang dari satu titik ke titik tertentu dengan aman dan nyaman. Ini adalah basic dari transportasi, bukan hal-hal ini. Sehingga sama dengan Airbnb, Gojek juga mendisrupsi keadaan. Membuat model bisnis baru. Yang tadinya bisnis transportasi itu bisnis yang mahal, high capital, menjadi bisnis yang sangat murah, tapi dia high teknologi. Ya. Begitu juga sama halnya dengan Shopee, e-commerce, online shop seperti ini. Oke, apa sih sebenarnya basic dari platform belanja seperti Shopee? Basicnya adalah mempertemukan antara penjual dan pembeli. Sama halnya, seperti yang ini juga sama. Mempertemukan antara para pemilik kendaraan, dan para pengguna jasa transportasi. Ini juga sama, para pemilik hunian, ya, pemilik hunian dan orang yang membutuhkan hunian sementara, ya. Oke. Dengan adanya Shopee yang tadinya orang berbelanja itu mereka harus capek, berkeluh keringat gitu ya. Harus ke suatu tempat jauh, capek, dan ada kemungkinan barangnya nggak didapat. Atau mungkin kalau barangnya udah didapat, ternyata barangnya mahal dari toko sebelahnya. Dengan adanya Shopee, kita tidak perlu keluar rumah, tidak perlu berkeringat, dan kemungkinan barangnya itu dapat. Ya. Kalaupun tidak dapat, kita tidak keluar apa-apa. Dulu saya itu waktu suka cari buku ya, kadang saya itu ke Solo atau ke Jogja dengan bawa catatan judul buku dan nama pengarangnya. Setelah sampai di Sriwedari atau di Jogja, ternyata bukunya tidak ada. Saya sudah habis tenaga, habis biaya bensin, dan mungkin juga biaya makan. Dan yang terpenting bukunya itu saya tidak dapat. Dengan adanya e-commerce seperti ini, kemungkinan itu resiko itu menjadi tidak ada. Atau menjadi terminimalisir lah ya.
Ya walaupun memang kita dibebani biaya ongkos kirim yang kadang itu juga ongkos kirim itu jauh lebih murah dibandingkan kita harus mencari sendiri. Oke, ini adalah contoh bisnis yang berangkat dari first principle thinking. Dia berangkat dari elemen utama dari sebuah industri. Oke, sehingga kalau ini adalah pertanyaan yang mendasar. Ketiga bisnis ini menjawab pertanyaan yang mendasar. Apa hal atau masalah yang paling fundamental dari sebuah bisnis atau industri tertentu? Dan bagaimana cara menyediakan atau mengatasi masalah fundamental tersebut? Ketiga bisnis ini sudah menjawab dua pertanyaan fundamental ini. Contoh Airbnb, apa masalah fundamental dari sebuah bisnis hotel? Masalah yang pertama adalah dia itu modalnya besar. Dengan Airbnb, dia hampir tidak memiliki modal. Itu sudah terjawab. Ya. Sekarang kita lanjut ke thinking by analogy. Berbeda dengan first principle thinking yang kita berusaha merubah dari hulunya, kita cari basicnya, kita rubah dari hulunya, kita buat model bisnis yang baru. Kalau thinking by analogy, itu kita memanfaatkan sesuatu atau hal yang sudah ada, tapi kita kreasikan, kita inovasikan sesuai dengan ide atau gagasan kita. Sehingga yang dimaksud dengan thinking by analogy itu adalah kita berusaha menginovasikan existing idea, sesuatu yang sudah eksis ya, sesuai dengan selera kita atau sesuai dengan ide gagasan kita. Ini di sini saya ambil contoh bakso. Ya, ini bakso yang secara umum kita ketahui bundar, gitu, bulat gitu ya. Kemudian kita kreasikan, kita inovasikan. Kita inovasikan bakso itu menjadi bentuknya tumpeng dan ditambah dengan sambal yang banyak gitu ya. Sehingga ini menjadi bakso Merapi atau apa ya namanya ya. Bakso mercon atau apa ini namanya. Oke, tapi dengan melakukan sedikit inovasi ternyata ada pasarnya. Ternyata banyak peminatnya. Sehingga bakso itu menjadi lebih menarik saat dia diinovasikan berbentuk sebuah tumpeng. Itu yang disebut dengan thinking by analogy. Ya, kita tidak perlu mencari sesuatu yang fundamental gitu, tapi kita hanya perlu sedikit menginovasikan, memberikan inovasi kepada hal yang sudah existing, ya, kepada hal yang sudah existing, yang dia sudah ada. Ya. Jadi itu perbedaan antara first principle thinking dan thinking by analogy. Sekarang kita masuk ke karakteristik. First principle thinking, dia bersifat kreatif ya. Kita meng-create sesuatu yang benar-benar baru dari hulunya. Kemudian yang kedua, memerlukan upaya yang relatif lebih sulit. Ya, karena benar-benar kita harus mencari apa sih dasar dari sebuah bisnis itu. Yang selanjutnya cukup bergantung pada perkembangan teknologi. Nggak mungkin ada Airbnb, ada Gojek, ada Shopee kalau nggak ada internet, kalau nggak ada Android dan teknologi pendukung yang lain. Kemudian yang selanjutnya dia mampu mendisrupsi keadaan. Dia mampu mengubah keadaan. Ya. Dengan adanya Gojek, taksi-taksi konvensional itu ya dia kehilangan pangsa pasar mereka. Bisnis yang tadinya harus punya segala sesuatunya sendiri, asetnya harus besar, sekarang berubah. Yang tadinya kita harus punya aset, sekarang menjadi sharing aset. Kita bermitra. Dan itu mendisrupsi keadaan. Sulit untuk ditiru. Dia memang relatif sulit untuk ditiru, karena idenya benar-benar baru dan membutuhkan keahlian-keahlian tertentu yang sulit untuk ditiru.
Selanjutnya, persaingan relatif minim karena dia sulit untuk ditiru, implikasinya ya persaingannya relatif minim. Sampai hari ini itu pemain di sharing transportation di Indonesia itu hanya Gojek dan Grab. Dan mereka semakin besar. Yang kedua, thinking by analogy, bersifat inovatif saja. Dia tidak perlu meng-create sesuatu yang benar-benar baru, tapi dia hanya perlu memodifikasi saja. Kita mengenal istilah ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Itu salah satunya berangkat dari thinking by analogy. Apa yang sudah ada hanya perlu kita modifikasi saja. Memerlukan upaya yang relatif mudah. Ya, relatif mudah saja karena kita memang tidak benar-benar membongkar dari hulunya. Hanya kita sedikit membenahi hilirnya saja. Tidak bergantung pada perkembangan teknologi. Tadi kalau contohnya bakso, bakso dari bentuknya bulat jadi seperti bentuk tumpeng itu sudah ada dari zaman mungkin Indonesia belum merdeka ya. Sehingga sebenarnya itu tidak berpengaruh terhadap teknologi apapun. Hanya perlu kreativitas saja. Yang selanjutnya dia tidak mampu mendisrupsi. Ya keadaannya akan tetap sama karena memang dia tidak membenahi dari hulunya. Sifatnya dihilir saja. Mudah untuk ditiru. Banyak sekali pemain pedagang bakso itu yang dulunya tidak menawarkan bakso kekinian, bentuk tumpeng dan lain sebagainya, sekarang juga mulai menawarkan. Jadi ya persaingannya akan mudah sesak, akan ketat. Ya, karena dia mudah untuk ditiru, maka persaingan relatif besar. Kalau persaingannya besar, artinya semakin mengarah ke perfect market competition. Apa implikasinya kalau perfect market competition? Implikasinya adalah marginnya menjadi semakin sempit, ya. Profitnya menjadi semakin sedikit. Makanya kalian juga jangan heran Pak Nadiem Makarim itu cepat sekali menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia dari bisnis Gojek. Begitu juga pemilik Bukalapak, pemilik Tokopedia. Karena memang marginnya mereka bisa mengambil margin yang lebih baik dibandingkan bisnis-bisnis lain karena persaingan relatif minim. Oke, kita lanjut ke menilai peluang bisnis secara sederhana ya. Yang pertama kita lihat marketnya, apakah ada konsumennya? Konsumennya besar atau tidak? Konsumen transportasi besar atau enggak? Ternyata sangat besar di Indonesia. Bahkan orang yang sudah memiliki kendaraan, mereka juga bagian dari konsumen Gojek itu, GoFood, Grab, dan lain sebagainya. Karena kadang kita sudah punya kendaraan sendiri pun malas mau keluar. Mendingan tinggal pencet, barangnya datang. Selesai. Atau daripada harus nyupir sendiri, ya udah deh, mendingan disupirin orang lain. Oke. Yang kedua, growth-nya. Apakah memiliki potensi tumbuh? Ini sangat erat kaitannya dengan tren. Tren saat ini itu gadget, semakin banyak orang yang memiliki gadget. Kemudian yang di kota-kota itu semakin sempit lahannya di kota-kota sehingga daripada punya kendaraan pribadi, punya mobil harus punya garasi, ya udah deh, mendingan saya nggak punya mobil aja, saya pakai Grab aja. Sehingga trennya, secara tren dia memiliki potensi untuk tumbuh. Selanjutnya, cost. Apakah biayanya besar? Sepertinya enggak. Kalau Gojek dan lain sebagainya itu, kan mereka nggak punya aset. Mereka hanya bermitra. Cost-nya besar? Jelas tidak. Jelas jauh lebih besar usaha-usaha transportasi konvensional. Yang terakhir resikonya. Misal apakah persaingannya akan ketat? Sepertinya juga tidak. Kalau kita menggunakan first principle thinking. Ya. Persaingannya akan ketat? Jelas tidak. Karena apa? Karena sulit untuk ditiru. Sulit untuk ditiru. Pak, bagaimana kalau yang thinking by analogy? Kita lihat dulu. Ya.
kamu ingin main di sektor apa? Dilihat. Misal kayak di kopi, kalau saya secara pribadi, itu kopi itu marketnya ada, tapi growth-nya sepertinya tidak. Potensi tumbuhnya sepertinya tidak. Secara cost juga cukup besar. Karena dia masih harus nyewa tempat dan lain sebagainya. Dari resiko persaingannya sudah sangat banyak yang bermain di industri kopi. Jadi kalau kamu ingin menggunakan thinking by analogy, kamu lihat dulu industrinya. Ya. Kalau menggunakan first principle thinking, itu kemungkinan besar itu persaingannya sedikit. Ya. Persaingannya tidak ketat karena memang sifatnya mendisrupsi dari awal. Tapi kalau yang thinking by analogy bisa kita lihat dulu. Masih bergantung kepada bisnis apa yang kita ingin masuki. Tidak semua bisnis sudah banyak persaingan, sudah banyak yang bermain di sana. Tidak semua bisnis. Sehingga kita harus pintar-pintar memilih sektor apa yang kita ingin masuki. Sektor apa yang pemainnya masih sedikit. Dan lain sebagainya. Oke, jadi ini adalah 4 indikator untuk menilai apakah peluang bisnis itu layak untuk dilanjutkan atau tidak, menarik atau tidak. Yang pertama ada market, growth, cost, dan risk. Resiko. Kita akan lanjut ke tugas. Silahkan rekan-rekan mahasiswa buat 5 kelompok bisnis, terserah. Ya, siapa saja orang-orangnya terserah, kalian buat 5 kelompok. Ya jumlah kelasnya kalian bagi 5, jumlah mahasiswa yang ada di kelas ini kalian bagi 5 saja, nanti kalian pilih terserah, tapi pastikan semua masuk ke dalam satu kelompok tertentu. Jangan sampai ada yang tidak masuk ke dalam kelompok. Masing-masing kelompok tentukan 2 ide bisnis dengan first principle thinking, satu, dan satu lagi dengan thinking by analogy. Sebelum diputuskan, silahkan dilakukan penilaian mandiri terhadap ide bisnis tersebut. Jadi jangan kalian, udah nih ketemu nih bisnis ini aja. Kalian sekali mikir, sekali dapat ide, selesai. Tidak. Tapi kalian berpikir dapat ide, kalian nilai dulu nih. Bagaimana marketnya, bagaimana growth-nya, bagaimana cost-nya, bagaimana risk-nya. Oh, ternyata kurang baik, ya udah ganti. Sampai proses itu diulang-ulang, sampai benar-benar bagus, itu baru kalian presentasikan ide bisnis itu. Ya, jadi ini bukan hanya sekali proses. Ide bisnis akan dipresentasikan pekan depan, minggu ketiga ya, berarti temukan ide bisnis sebaik mungkin karena akan digunakan sampai akhir perkuliahan. Jadi kenapa di pertemuan kedua ini saya jelaskan bisnis ya, dasar-dasar bisnis, kemudian bagaimana proses menemukan sebuah bisnis, bagaimana cara berpikir first principle, bagaimana cara berpikir analogi. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah rekan-rekan memiliki pola pikir yang tepat untuk menemukan sebuah ide bisnis tertentu. Ya. Harapannya, kalau pola pikirnya sudah terbentuk, kalian bisa menemukan sebuah ide bisnis. Selanjutnya kalian lakukan penilaian secara mandiri terhadap ide bisnis tersebut. Harapannya bisa muncul ide bisnis yang bagus, yang memiliki potensi, yang potensial, ide bisnis yang menarik. Karena apa? Ide bisnis ini akan kita gunakan sampai akhir perkuliahan. Ya. Jadi nanti kita akan langsung mengaplikasikan komunikasi bisnis pada ide bisnis kalian. Buat proposal, kemudian buat promosional, kemudian buat pesan positif, negatif, negosiasi, dan lain sebagainya melalui ide bisnis kalian. Jadi nanti ide bisnis itu dikembangkan dari sisi
komunikasi bisnisnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga keadaan corona ini segera berlalu. Sekalipun semester ini akan berjalan secara daring, saya akan berusaha semaksimal mungkin menyediakan sumber-sumber pembelajaran yang mudah kalian akses. Salah satunya menggunakan video pembelajaran seperti ini. Saya kira itu. Sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.